Susah tenan uripe. Golek banyu masuk kayak golek jodoh lho. Loh. Kenapa ini? Aduh. Wah, gak benar. Oh, iya apa rek? Kempos. Oh, ini jangan-jangan banyunya ramen dong. Mosok daerah elit tuh diarani kekeringan. Ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Lebay nggak? Itu tadi ilustrasi yang mungkin ditakutkan terjadi atau bahkan mungkin sudah terjadi di masyarakat ketika musim kemarau seperti ini. Ada beberapa wilayah yang saat ini tengah mengalami kesulitan air bersih. Tapi ini hanya sebagian kecil wilayah saja. Dan kemudian pertanyaannya, untuk kasus seperti di ilustrasi tadi atau di masyarakat, perlukah kira-kira tahun ini menambah kedalaman sumur? Kita lihat prediksi musim hujan dari BMKG yang baru saja rilis. Kita bahas apakah mendalamkan sumur ini sesuatu yang urgent segera dilakukan atau kita hanya menunggu musim hujan yang akan datang. Sebelum kita membicarakan tentang perakiraan musim dari BMKG, alangkah baiknya kita membahas hal-hal yang berkaitan atau mempengaruhi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia. Untuk tahun ini dan tahun depan 2021 diperkirakan potensi untuk terjadinya La Nina ini cukup besar potensinya dan cenderung di kisaran La Nina lemah hingga sedang atau moderat, dan ini terjadi mulai Oktober nanti. Oktober kemudian semakin menguat menjelang akhir tahun, kemudian ketika awal tahun akan cenderung melemah. Artinya beberapa wilayah, tidak semua, beberapa wilayah akan mengalami peningkatan jumlah curah hujan, terutama untuk wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian untuk wilayah Indonesia bagian barat, memang ada beberapa wilayah yang mengalami peningkatan jumlah curah hujan, namun tidak seluruhnya. Artinya yang perlu dipahami di sini, ketika BMKG menyatakan ada potensi La Nina, ini bukan serta-merta seluruh wilayah Indonesia akan mengalami peningkatan jumlah curah hujan. Kemudian prekursor kedua adalah IOD. Ini fenomena mirip seperti El Nino La Nina, cuman kejadiannya di Samudra Hindia. Artinya pengaruh terbesarnya akan berada di wilayah Indonesia bagian barat, seperti Sumatera, kemudian Jawa bagian barat. Itu pun cukup lemah untuk wilayah Jawa bagian barat. Nah, untuk potensi IOD ini, menurut analisis BMKG, menunjukkan kondisi netral hingga IOD negatif. Artinya memang ada potensi penambahan suplai uap air namun tidak begitu signifikan seperti itu. Artinya kalau dilihat dari dua parameter ini tadi atau dua prekursor ini tadi, ENSO dan IOD, wilayah Indonesia pada musim hujan ini akan cenderung pada kisaran normal hingga ada potensi peningkatan jumlah curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur jelang akhir tahun nanti. Kemudian untuk kondisi monsun Asia dan Australia, ini monsun Australia akan diperkirakan akan tetap aktif hingga November nanti, November 2020. Kemudian setelah November 2020, yakni di bulan Desember ataupun pertengahan November nanti, monsun Asia akan aktif atau lebih dominan pengaruhnya di wilayah Indonesia. Artinya pada bulan November nanti di wilayah Indonesia bagian barat akan merasakan peningkatan jumlah curah hujan yang cukup signifikan karena aktivitas monsun Asia ini. Kemudian faktor berikutnya ataupun prekursor berikutnya adalah posisi daerah pertemuan angin antar tropis atau Intertropical Convergence Zone atau biasa disebut ITCZ atau ITCZ. Ini kalau dari hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa posisi ITCZ di jelang akhir tahun ini akan berada di kisaran posisi normalnya. Meski demikian, ITCZ diperkirakan pada Desember kemudian Januari nanti akan cenderung bergeser ke utara dibandingkan
kondisi normalnya. Artinya ada potensi keterlambatan musim hujan di wilayah Indonesia bagian selatan atau pengurangan jumlah curah hujan yang relatif cukup signifikan di wilayah Indonesia bagian selatan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada akhir tahun, yakni di bulan Desember dan awal tahun di bulan Januari nanti. Kemudian kita beranjak ke SST atau Sea Surface Temperature atau suhu muka laut di wilayah Indonesia, di mana untuk jelang akhir tahun nanti di kisaran Oktober, November ini diperkirakan di wilayah Indonesia anomalinya akan cenderung positif, artinya dia akan lebih hangat dibandingkan kondisi normalnya. Kemudian pada bulan Desember dan Januari kondisi suhu muka laut di wilayah Indonesia akan kembali ke nilai kisaran normalnya seperti itu. Artinya apa? Ketika potensi atau ketika suhu muka laut ini lebih hangat daripada normalnya, potensi untuk terjadinya penguapan atau peningkatan jumlah penguapan ini akan semakin besar. Kemudian ketika mendekati normal, artinya kondisi normal lah yang akan terjadi kaitannya dengan proses penguapan ini. Perakiraan musim BMKG yang baru saja dirilis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim hujan di kisaran bulan Oktober dan November. Kemudian untuk puncak hujannya diperkirakan di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi pada kisaran bulan Januari dan Februari. Ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, di mana umumnya di awal bulan atau awal musim hujan seperti di bulan Oktober dan November, potensi untuk terjadinya kilat petir yang menyertai hujan, kemudian bahkan angin kencang atau bahkan puting beliung dan hujan es, ini potensinya cukup besar di bulan-bulan tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu diwaspadai adalah puncak musim hujan ini yang terjadi pada bulan Januari dan Februari menurut rilis dari BMKG. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga untuk wilayah-wilayah yang rawan akan terjadinya banjir atau longsor seperti itu. Kemudian, jika teman-teman buka file perakiraan musim hujan dari BMKG di web BMKG di www.bmkg.go.id, teman-teman bisa lihat daerah yang mengalami atau memasuki musim hujan paling awal adalah wilayah Sumatera bagian utara, kemudian wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, wilayah pesisir selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian wilayah Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Timur bagian selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara. Kemudian untuk wilayah Jawa lainnya seperti di wilayah Jawa Barat bagian utara, kemudian Jawa Tengah bagian utara, Jawa Timur akan memasuki musim hujan pada kisaran bulan November nanti. Untuk wilayah Banten, Jawa Barat bagian selatan, Jawa Tengah diperkirakan masuk musim hujan pada bulan depan, yakni bulan Oktober. Kemudian untuk tingkat kenormalan atau sifat jumlah curah hujan dari musim hujan di tahun ini, beberapa wilayah masuk dalam kategori atas normal. Ini artinya jumlah curah hujan musim hujan tahun ini lebih banyak daripada kondisi normalnya. Kemudian untuk wilayah Sumatera, terutama untuk wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian pesisir timur Kalimantan, kemudian di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan bagian selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, Sulawesi Utara bagian utara, Maluku Utara, Maluku di pesisir utara, kemudian Papua bagian selatan. Ini puncak musim hujannya atau jumlah curah hujan terbanyak akan terjadi pada bulan Januari nanti. Ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Kemudian untuk wilayah lainnya masuk puncak musim hujannya atau jumlah curah hujan terbanyak pada kisaran akhir tahun nanti, yakni di November dan Desember. Ini yang perlu menjadi catatan bagi masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya ulas terkait rilis perakiraan musim dari BMKG. Kemudian, apakah memperdalam sumur merupakan sesuatu yang urgent saat ini dilakukan? Saya pribadi beranggapan bahwa itu bukan merupakan hal yang harus dilakukan, karena sebetulnya ketika bulan depan, ini bulan September, kemudian bulan depan bulan Oktober, diperkirakan untuk wilayah Indonesia akan mulai mengalami peningkatan jumlah curah hujan, sehingga ini dapat menambah kuantitas air tanah di Indonesia. Nah, sehingga sebetulnya untuk
potensi kekeringan bisa dibilang untuk wilayah Indonesia sendiri tidak cukup besar. Semoga ini dapat menjadi informasi tambahan bagi masyarakat yang mungkin sudah berencana untuk memperdalam sumurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.